Hai sahabat suka masak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suka Masak. Di video kali ini aku mau membuat kue tradisional khas Sulawesi yang hampir sama dengan kue talam, namun kue ini memiliki tekstur yang lebih lembut. Pasti bunda sudah pernah tahu kan kue apa? Yaps, betul sekali, ini adalah kue nona manis. Teksturnya yang lembut, rasanya yang enak, manis dan juga gurih, menjadikan kue ini menjadi salah satu kue tradisional yang banyak penggemarnya. Langsung saja, yang mau tahu cara pembuatan dan resepnya, silahkan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini akan aku bagi menjadi 3 bahan. Yang pertama bahan A, 250 gram tepung terigu, 200 gram gula pasir, 300 ml santan dengan kekentalan sedang, 2 butir telur, 2 saset SKM putih. Bahan B, 75 gram tepung maizena, 425 ml santan kental, setengah sendok teh garam, pasta pandan secukupnya atau bisa diganti dengan 6 lembar daun pandan suji. Lanjut ke bahan C, 2 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 300 ml santan kental. Selanjutnya siapkan blender, masukkan bahan A, masukkan tepung terigu, masukkan santan, masukkan gula pasir, masukkan SKM putih, masukkan telur, nyalakan blender hingga semua bahan tercampur merata. Jika sudah tercampur merata, matikan blender. Selanjutnya siapkan wadah. Di sini aku menggunakan saringan untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Saring adonan dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci, masukkan bahan-bahan B, masukkan tepung maizena, masukkan garam, masukkan santan, aduk-aduk hingga tercampur rata. Kemudian beri pasta pandan secukupnya. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Kemudian nyalakan kompor, biar adonan tidak mudah menggumpal, gunakan api sedang cenderung kecil. Aduk-aduk terus, aduk-aduk cukup sampai mendidih, jangan sampai adonan terlalu mengental. Jika terlalu kental, adonan akan agak sedikit sulit untuk diblend. Seperti adonan aku kali ini, karena apinya terlalu besar, jadi adonan aku kali ini terlalu cepat mengental dan akhirnya jadi seperti ini. Jika adonan sudah terlanjur mengental seperti ini, bunda-bunda nggak usah khawatir, karena adonan seperti ini masih bisa untuk diselamatkan. Campurkan adonan bahan B ke dalam adonan bahan A dalam keadaan panas. Aduk-aduk hingga adonan hijau menjadi bagian kecil-kecil. Kemudian agar bisa tercampur rata, blend adonan dengan menggunakan blender. Setelah di blender, saring adonan agar tidak ada adonan yang bergerindil. Alhamdulillah, adonan yang hampir gagal bisa diselamatkan. Adonannya bisa tercampur merata. Sisihkan adonannya terlebih dahulu. Selanjutnya masak bahan fla atau bahan C. Masukkan gula, masukkan tepung terigu, masukkan garam, masukkan santan, aduk-aduk hingga tercampur merata. Jika adonan sudah tercampur merata, nyalakan kompornya. Gunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk. Masak adonan hingga mengental seperti ini. Diamkan dulu hingga uap panas menghilang.
Jika adonan sudah mulai hangat, siapkan 2 botol saus. Masukkan adonan hijau dan adonan putih ke dalam botol saus. Siapkan cetakan kue talam. Tuangkan adonan hijau ke dalam cetakan. Jangan sampai penuh, sisakan untuk adonan putih. Kemudian tuangkan adonan putih di tengah-tengah seperti ini. Tuangkan adonan ke dalam cetakan hingga selesai. Ini hasilnya dan adonan siap untuk dikukus. Sebelumnya aku sudah merebus air, lalu siapkan kukusan dan masukkan kue nona manis ke dalam kukusan. Tutup kukusan dan kukus kue selama kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kue nona manis sudah matang dan tara, kue nona manis siap untuk disajikan. Kue tradisional yang satu ini sangat cocok untuk disajikan di acara-acara spesial. Rasanya yang enak, manis, gurih dari flannya dan teksturnya yang lembut. Cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Sekian dulu video dari Suka Masak. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.